Oke, yang pertama kita masuk ke proses buatan pertama. Di sini aku bakal tumis bumbu halusnya dulu ya, Kak. Boleh. Nah, ini sambil numis-numis kita absen dari warga Instagram nih, udah ada Prayudi Sucipto Kebon Jeruk hadir. Kak Prayudi, halo. Gimana nih kabarnya Kebon Jeruk? Panas membara atau sendu-sendu manja nih udara? Karena kalau Kebon Jeruk tuh masih deket-deket dari sini ya, Kak ya. Bener, masih deket. Oke, ini tadi bumbu halusnya, Kak, langsung aja kita tumis ya, Salslovers. Sudah dihaluskan semua, tadi udah aku sebutin, udah ada bawang merah, terus ada kunyit, ada jahe, kita masukin. Terus di sini ada serehnya juga dan juga daun jeruk, semuanya kita pakein aja langsung. Ini daun jeruknya di sini aku pakai banyak, jadi supaya nanti tuh kuahnya tuh bener-bener aromanya tuh gurih, harum ya, Salslovers, harum, gurih, seger pastinya. Oke, untuk warga Instagram, Facebook, ataupun TikTok dan juga YouTube yang udah join, tenang aja yang ketinggalan. Nanti live-nya bakal kita share lagi ya. Iya, betul. Berikut juga sama caption lengkapnya. Bener banget. Kalau misalnya kalian mau jadiin ini salah satu ide usaha juga, nanti bakal kita cantumin juga HPP-nya ya, harga pokok produksinya dan juga harga jualnya. Oke, jadi bisa tahu nih kalau mau jualan tuh berapa sih per porsinya nih, Bu? Betul, karena ini kan ini juga aku pakai 1.500, kalau misalnya satu porsinya pakai 300 ml, berarti ini kurang lebih jadi 5 porsi ya, Kak. Banyak ya. Bisa buat keluarga serumah ya, Salslovers. Oke, dari Aminah Hussein Malaysia hadir. Malaysia, halo Malaysia. Oke, Mbak Resi, tadi kan Mbak Resi udah jelasin tadi kita pakai koyaknya itu dari kerupuk udang ya. Betul banget, Kak. Betul, ini ada yang nanya dari Bunda Reni, Chef kalau yang alergi udang bisa diganti kerupuknya dengan kerupuk bawang nggak sih, Chef? Bisa banget ya, mau diganti dengan kerupuk bawang atau diganti dengan kerupuk kanji, itu juga boleh banget. Tapi jangan lupa ditambahin, tadi aku bilang tambahin sedikit bawang putih yang sudah digoreng dan juga ditambahin sama sedikit garam gitu. Jadi supaya rasanya tuh dia tetap aromatik ya, tetap enak. Meskipun pakai kerupuknya aja udah enak ya, Kak ya. Oke, ini kita tumis ya, Salslovers, harus sampai benar-benar harum, karena kalau misalnya dia ditumisnya nggak sampai harum, masih nanti tuh ada aroma-aroma langunya. Nah, di sini kan ayamnya belum aku rebus, tenang aja, nanti ayamnya bakal aku rebus bareng sama bumbu halusnya di sini. Jadi bumbu halusnya tuh aku tumis dulu, atau ada dua cara. Kalau misalnya kalian mau dipisah juga bisa, jadi si ayamnya direbus dulu menggunakan air, nanti airnya diambil, kaldunya baru nanti dimasukin si tumisan ini, jadi bebas pilih ya. Kalau aku lebih suka yang kayak gini nih, Kak. Jadi nanti kan bumbunya udah harum ya, terus habis itu pas ayamnya masuk di proses perebusan, dia juga ayamnya tuh jadi lebih beraroma lagi, lebih beraromatik lagi, jadi ayamnya tuh nggak tawar gitu. Oke, nah berarti bedanya tuh soto Ambengan sama soto Lamongan apa nih? Sebenarnya dia kan sama-sama kuah kuning nggak sih? Kuah kuning, terus bening juga ya, Salslovers, dan sama-sama dari Jawa Timur. Bedanya kalau soto Ambengan ini dia berasal dari Surabaya, sedangkan soto Lamongan itu berasal dari Lamongan. Kenapa dia dibilang Ambengan? Karena ternyata ya si soto yang berasal dari Surabaya ini dia tuh dijualnya di Jalan Ambengan gitu. Jadi terkenal dengan soto Ambengan gitu. Jadi terkenal sampai ke sampai ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke ya. Karena ini adalah salah satu soto favorit juga di Salslovers, karena dia kuahnya kan clear ya, bening, terus jadinya tuh seger banget. Oke, ini aku masih ini. Kata Bunda Holly nih, kalau bisa ayamnya itu direbus dulu, Bun, terus dibuang airnya, baru deh rebus lagi ayamnya buat kaldu itu lebih menyehatkan. Wih, boleh tuh ya Bunda ya. Kalau ada yang sama kayak tadi Bunda siapa? Bunda Holly. Bunda Holly ya, boleh banget ayamnya direbus dulu, terus airnya diganti, baru menggunakan air yang baru lagi. Oke, ini aku masih tumis bumbunya. Ini baru bumbunya doang aja udah harum banget, Salslovers, bener. Baunya udah bau soto banget ya. Betul. Oke, Mbak Resi, soto Ambengan itu ada cambahnya nggak sih? Kalau Ambengan dia biasanya nggak ada kecambahnya, Kak. Cuman biasanya menggunakan soun. Terus ciri khasnya ya udah pasti dia menggunakan telur dan juga koya. Kalau misalnya kalian mau ditambahkan dengan kecambah ya, dengan toge, itu juga boleh. Kalau suka gitu, karena biasanya kalau masak itu kan balik ke selera masing-masing ya, Kak ya. Kalau misalnya mau divariasikan, mau ditambah-tambahin, boleh banget. Oke, ini aku sambil nunggu bumbunya kita tumis harum ya, Salslovers, aku mau blender
halus sambelnya dulu kali ya. Ini kan sambelnya udah aku rebus tadi si cabenya ya. Oke, kalau untuk sambelnya nih kayak sambel soto pada umumnya. Iya, soto pada umumnya yang di sini aku tadi rebus 20 butir cabai rawit merah dan juga ada 2 siung bawang putih. Terus tadi aku juga pakai 100 ml air. Ini kita tambahin aja 1/4 sendok teh garam dan juga gula pasir. Ini garam dan gula pasirnya sedikit-sedikit aja, 1/4. Kenapa? Jadi kalau misalnya dia terlalu asin nanti dia mempengaruhi rasa di kuah sotonya ya Kak ya. Oke. Ini dihaluskan aja Soulforce, di blender sebentar aja. Oke, ada Bunda Maria tua Maluku Tenggara Nyimak. Halo. Bunda Adesyu Ambon hadir kakak. Ambon, halo. Ini bunda-bunda boleh spill tulis di kolom komentar soto favorit kalian tuh soto apa nih? Soto benar, soto Lamongan atau soto Ambengan yang lagi kita buat atau betul, atau lebih suka soto-soto yang santan gitu ya Kak ya? Soto Betawi gitu ya. Atau soto yang imut Kak? Apa? Coto Makassar. Coto. Pakai coto. Enggak, aku kira dia mau nyebut dirinya sendiri, bilang soto imut tuh apa gitu. Oke, bumbunya apa aja Kak? Maaf telat. Setahu aku. Iya. Boleh. Bapak-bapak ya. Bener. Oke, ada yang tanya bumbu halusnya pakai apa aja ya? Tadi aku pakai 12 butir bawang merah, terus ada bawang putih juga, terus aku juga pakai 5 butir kemiri. Kemirinya tadi disangrai dulu supaya dia aromanya tuh nanti nggak langu ya Soulforce. Terus aku juga pakai kunyit 5 cm dan juga 2 cm jahe. Oke, ini aku masukin ayamnya. Ini ayamnya digunakan tuh boleh apa aja Pak? Ada khususnya nih Mbak? Kalau misalnya lebih bagus lagi menggunakan ayam kampung ya Soulforce. Cuman kalau misalnya nggak ada ayam kampung atau di rumah ada stok pakai ayam negeri juga nggak apa-apa ya. Boleh. Nah ini kita rebus aja sampai dia benar-benar mendidih, sampai si ayamnya juga benar-benar matang. Oke. Ini udah jadi nih sambal yang aku buat. Kalau misalnya ayamnya di rumah nih kan lagi tanggal tua nih Mbak Desi, cuma pakai kepala sama ceker gitu. Tetap enak sih. Jadi si cekernya bisa digeprek dikit gitu ya. Jadi supaya kaldunya tuh nanti benar-benar keluar gitu. Jadi rasanya benar-benar gurih banget. Wah, ini udah Kang Reno udah mau persiapan pantun. Boleh dong di spill sekarang. Boleh dong, spill. Belum. Oke, nanti kalau baru 2 kata pertamanya. Waduh, baru ini ya. Baru AB, belum AB. Iya. Oke, dari penonton setia kita, Kak Yansen Harjoko. Kak Yansen, halo. Wih, hafal ya. Udah apa langsung ya Kak Yansen. Ini aku mau pindah kuahnya. Oke Kak, ada tebak-tebakan dari Kak Dwi. Apa tuh Kak? Kue apa yang sering putar balik? Kue apa yang sering putar balik? Nyerah ya? Ya kita orangnya gampang menyerah. Jawabannya adalah kue watan. Kelewatan. Boleh lah. Kalau kue yang bisa terbang, Kue lelawar. Kelawar. Iya enggak? Oke. Harusnya pelupa nggak tahu dulu ya. Benar. kue apa yang seram? Apa tuh? Kue matian. Kue matian gitu. Kue matian. Wah, Itu seram sih, jadi- jujur takut. jadi takut beneran ya? Banyak dosa soalnya. Iya benar, jadi inget dosa. Oke, wah ini udah pada malak pantunnya Kang Reno. Wih. Dari siapa tuh? Dari Bunda Erni. Halo Bunda. Halo. Pantun dong buat Bunda Erni. Iya dong. Bunda nih, pantun. Siap. Oke. Apa nih? Apa? Deketan dong Kang Reno. Nih aku masukin garam sama gula pasir ya. Beli tahu. Cakep. Oh, lagi kurang. Oh iya. Ini lagi masukin ini jadi nggak. Bentar. Bentar ya, aduk. Bentar. Aduk dulu habis itu udah. Biar ayamnya ada rasanya. Oke, lanjut. Oke.
Oke nih barangnya kompak ya. Tehnya nih beli tahu. Cakep. Semoga Bunda Erni sehat selalu. Amin. Beli tahu, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke, ini ada absen lagi dari Bunda Rusnani Cibubur hadir. Cibubur, halo Cibubur. Bunda Cibuburnya sebelah mana? Karena rumahku sekitar Cibubur ya. Bener nih Cibubur. Cibubur tuh bisa masuk Luas Depok, banget, bener. bisa masuk Jakarta Timur, Betul. bisa masuk Bekasi. Bisa masuk Bekasi. Betul. Krisis identitas ya, di mana aja dia masuk pokoknya. Oke, ini wah dari pemain bola nih, Siti Rohaye, bukan. Situ mana? Siti Rohaya. Hai Kak, dari Jember hadir, soto kesukaanku ikut. Jember, halo. Sama, selera kita sama ya Kak Siti ya. Aku juga suka banget sama soto ambengan ini nih. Betul. Aku kira tuh dia soto ambengan karena dia suka ngambek, Kak. Ambengan, ngambekan gitu. Beda-beda. Ya. Beda ya Kak. Oke, dari mamanya Yusuf, resep es jagung bisa ditonton di Facebook ya Bun, dicari aja Sajian Sedap Es Jagung. Oh ya, kita juga udah pernah tuh bikin es jagung Hawaii gitu. Betul. Ya Kak. Itu seger banget, enak Seger banget. banget. Cocok buat ide jualan juga ya Sasolvers. Apalagi kan sekarang musim panasnya tuh panas terik, banget. gak hujan-hujan gitu ya. Di Jakarta sih ya, mungkin Jabodetabek kali ya. Panas Nggak tahu banget. sih Bogor. Bogor kan kota hujan ya, jadi nggak tahu hujan apa nggak. Di sini sering panas, jadi kalau misalnya jualan es, kayaknya sekarang tuh pasti laku deh Sasolvers. benar. Laris. Kayaknya nggak pernah hujan ya di sini ya udah. Nggak pernah. Ini buat pengguna motor nggak apa-apa nih nyuci motor karena Betul. nggak ada hujan-hujan. Oke. Ini ngerebusnya agak lama ya Sasolvers. Karena di sini aku ngerebusnya juga pakai api sedang cenderung kecil, jadi supaya benar-benar kaldunya tuh keluar banget. Jadi dia tuh rasanya gurih banget meskipun kita tidak menggunakan kaldu bubuk, karena gurihnya itu udah didapat dari si ayamnya gitu, rasa umaminya. Dan di sini si ayamnya itu harus direbus sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar matang sampai ke bagian dalam. Karena kalau misalnya ayam nggak matang, nanti dia itu ayam itu kan mengandung bakteri salmonella ya Sasolvers. Kalau misalnya dia nggak matang, bakterinya masih ada, terus kita konsumsi itu bisa mengganggu pencernaan atau bahkan parah-parahnya lagi kita bisa kena tipes gitu. Jadi untuk ayam sendiri itu agak bahaya ya, bukan agak tapi emang nggak boleh banget, harus benar-benar mateng. Nah di sini aku udah ada ayam yang sudah aku rebus terlebih dahulu nih Sasolvers tuh. Dan memang kalau misalnya sudah direbus gitu, terus pas diangkat dia memang harus didinginkan dulu baru digoreng. Karena kalau misalnya dia belum dingin udah digoreng nanti dia meletup-meletup. Jadi kita agak sedikit perang nanti ya kalau misalnya masih panas. Betul. Oke, ini aku mau sambil goreng ayamnya ya Kak ya. Boleh. Aku... Oke, dari Zasa Emil, salam dari Aceh kakak. Aceh, halo. Kalau Aceh tuh kita minyaknya belum wajib cobain ayam tangkapnya ya. Ayam tangkap, rujak Aceh yang lagi Rujak viral. Aceh, benar. Kita pernah juga ya udah bikin rujak. Betul, Aceh. rujak kueni. Seger Itu emang banget. seger banget sih ya. Buah-buahnya seger, kuahnya juga seger. Pedes, asem. Pedes, asam, manis semuanya nyatu ya Kak, enak banget. Oke. Mbak Resi, ini ada nanya juga nih tadi masih seputar es jagung. Boleh Kak? Mau tahu dong Bun, kalau nggak habis es jagungnya, gimana cara menyimpannya biar nggak basi es jagungnya? Oke, gimana cara nyimpannya supaya es jagungnya itu nggak basi ya Sasolvers? Kalian bisa simpan udah pasti di dalam kulkas, tapi jangan untuk jagungnya sendiri kan biasanya dia udah direbus dulu ya Sasolvers. Jangan disimpan di dalam freezer gitu. Jadi cukup disimpan di dalam kulkas aja dan pastikan suhunya harus benar-benar stabil. Jangan buka tutup gitu karena kalau misalnya suhunya nggak stabil, suhunya di atas 4 derajat Celcius ya, dia itu jadi gampang kualitasnya tuh jadi gampang menurun gitu. Jadi pastikan kualitas suhu si di kulkasnya itu harus benar-benar sempurna gitu. Dan simpannya juga di dalam wadah yang kedap udara. Jangan dibiarin terbuka gitu aja, mau taruh dalam toples, dalam wadah-wadah tempat makan gitu ya, Tupperware itu juga boleh. Atau dalam plastik nggak apa-apa, tapi pastikan dia harus benar-benar terikat dan dia nggak kebuka di ruang yang terbuka ya Sasolvers, jadi supaya dia nggak terkontaminasi sama aroma-aroma yang ada di sekitar kulkas juga. Betul. Oke, aku bacain dari warga TikTok, dari Bunda Erna, Depok hadir. Depok, halo.
Wah, Depok. Gimana nih cuacanya nih, Bun? Nah, ini goreng ayamnya Kak cukup sampai dia berkulit aja, nggak usah kering-kering banget ya Salsovers, karena nanti ayamnya bakal kita suir-suir juga. Jadi sambil nunggu dia matang nih aku udah ada ayam yang udah matang duluan. Karena kalau nungguin ini tuh dia agak lumayan lama ya Kak ya, proses ngerebusnya. Jadi supaya Salsovers nggak nunggu lama ini, nunggu aku bikin kuahnya, kita sambil goreng ini. Satu porsi ini bisa jadi berapa? Satu resep bisa jadi berapa porsi nih Mbak Resi? Satu resep bisa jadi 5 porsi ya Salsovers. Wow, banyak banget. Itu kalau misalnya kita mau pakai 300 ml di setiap kuahnya, karena tadi aku kuahnya untuk airnya pakai 1500 ml. Oke, warga TikTok boleh banget nanya-nanya sama Mbak Resi mumpung kita lagi live. Nanti kita juga ada live lagi nih Kak, jam 3. Betul, Kang Reno bakal bagi-bagi tips ya Kak ya. Tips seputar bagaimana memilih telur. Betul. Oke. Ini karena tadi ayamnya udah direbus sampai matang, jadi yang tadi aku bilang gorengnya cukup sampai dia berkulit aja, jadi supaya dia nggak yang kering-kering banget gitu. Oke, dari Bunda Fajar, bangga banget jadi warga Ambengan, sukses terus ya Chef, berkah, paling enak emang kalau kuahnya kuning pekat. Wah iya, wah ada dari warga Ambengannya langsung. Bener, ya. dari Jalan Ambengan tadi kali ya mungkin ya Bun. Betul, ini emang soto-soto favorit sih ya, soto yang paling banyak, yang paling familiar dibuat di keluarga di rumah juga biasanya soto ini ya Kak, soto Ambengan. Oke Mbak Resi ada nanya nih, tadi kuahnya dipakein udang nggak ya? Tadi kuahnya aku nggak pakai udang ya, Salsovers. Ini siap-siap berkulit, kita angkat. Belum. Biarin ini kita tunggu kira-kira 2 menitan lagi lah ya. Ini aku udah siapin mangkok buat di plating, karena ini semuanya nanti tinggal ditaruh-taruh aja ya. Ini sengaja kolnya nggak aku rebus, jadi supaya nanti dia tuh rasanya masih crunchy, karena kita masukin dari air yang masih panas-panas ya Salsovers. Jangan dingin, karena kalau airnya dingin nanti kolnya masih ada aroma-aroma kol mentah ya Kak ya. Betul. Oke, dari Ibunda Farel, Lamongan hadir kembali. Lamongan, halo. Wah, di Lamongan nih lagi memasak apa nih, lapat atau lagi musim apa nih di Lamongan? Karena kalau di Jakarta lagi musim apa nih Kang Reno? Kirain Musim buah apa? Oh, musim buahnya di Jakarta masih sama ya, variasi ya. Oh, variasi. variasi. Karena emang Jakarta itu nerima dari semua daerah ya kayak hampir satu. Tapi sekarang tuh pohon rambutan udah pada mulai berbunga. Ada beberapa yang udah mulai berbuah. Karena di sekitar rumahku kan banyak pohon rambutan ya. Biasa deket kampung rambutan. Jadi banyak pohon rambutannya. Mungkin sedikit lagi musim rambutan ya Kak ya. Oke, kalau udah musim rambutan tuh biasanya mitosnya pasti bakal ada musim Batuk. hujan. Oh enggak. Oh iya, kenapa aku batuk ya? Musim batuk. hujan. Musim pilek. Ya karena mungkin musim hujan itu kali ya. Pancaroba itu kali ya, jadi dari yang panas terus di itu. Ini yang jelas di Jakarta lagi musim panas deh. Wah, betul. Banget. Soal panas sudah deh, nggak usah diraguin, nggak usah ditanyain lagi. Kelihatan jelas ya Salsovers untuk warga Jakarta. Ini kan kemarin kalau di berita warga ASN sebagian ada yang WFH ya Kak ya. Kira ada Salsovers yang lagi WFH, terus bingung nih mau masak apa kira-kira buat makan malam, bisa jadi salah satu solusinya nih Salsovers, resep yang satu ini, soto Ambengan. Oke, ada yang masih bingung nanya Mbak Resi. Boleh Kak, aku suka ditanya-tanya. Oke, Bu, perbedaan soto Lamongan sama Ambengan itu apa ya, Kak? Oke, jadi sebenarnya basicnya ya, basicnya ya Salsovers, soto Ambengan sama soto Lamongan itu dia sama-sama menggunakan koya, sama-sama menggunakan telur rebus, sama-sama menggunakan ayam, dan sama-sama kuah kuning yang clear, yang bening ya Salsovers. Cuman yang membedakan adalah cuman daerah asalnya aja. Kalau dia kan Lamongan itu sama-sama Jawa Timur ya, sedangkan si soto Ambengan ini dia berasal dari
Surabaya Soto Lovers gitu. Dan kenapa dia disebut soto Ambengan? Karena dia memang dulu di Jalan Ambengan itu banyak banget yang jualan soto gitu. Jadi terkenalnya tuh soto Ambengan gitu. Jadi sampai dia tersebar ke daerah-daerah lain gitu. Tapi kalau untuk bumbu dasar, untuk isian semuanya dia sama, cuman beda penyebutan daerahnya aja gitu. Oke, katanya di Lamongan lagi panceklik Kak, belum pada panen. Waduh, paceklik ya. Iya. Semoga aja yang sawah-sawah di sana nggak ada yang kekeringan ya Kak ya. Benar, semoga aja. Oh, udah kering. Ya semoga ada air ngalir, perairan irigasinya maksudnya baik gitu loh. Jadi nggak yang sampai kering-kering banget. Oke, tapi walaupun panceklik tetap masak soto tuh udah paling mantul ya. Aku mikir kalau misalnya di daerah Paceklik pasti berimbas juga ke harga bahan baku makanan. Betul gak sih? ya. Pasti kalau misalnya demand-nya tinggi terus pasokan barangnya rendah pasti harganya melambung kan ya Soto Lovers. Oke, Ini kuahnya udah jadi. Nih, warga Tinggal kita TikTok boleh absen-absen atau boleh nanya-nanya juga boleh banget nih. Warga Instagram juga boleh. Nih tadi warga Facebook terus nih yang nanya nih. Ayo warga yang lain jangan mau kalah ya. Betul. Oke, hari ini aku sekarang mau suwir-suwir ayamnya dulu. Tapi ayamnya panas, jadi aku mau pakai garpu. Karena pasti ayamnya panas banget, baru banget kita angkat ya. Oke. Set, aku tuang sini. Itu dia masaknya nggak yang matang banget gitu ya? Iya, dia kan udah matang pas lagi direbus ya Kak. Jadi untuk digorengnya dia cukup sampai berkulit aja. Oke. Ini mau aku, kok sendok ya? Kayak mau makan jadinya. Nah ini aku pakai garpu aja, nyuir-nyuirnya tuh masih ngebul banget ya Soto Lovers karena baru banget diangkat. Nah kita suwir-suwir aja. Oke, dari Lampung Selatan Hadi. Lampung Selatan, halo Lampung. Lampung Selatan tuh tepatnya di mana nih? Aku kalau Lampung taunya cuman Pahawang nih, Baris. Kalau Pahawang Selatan juga emang Kak? Nggak tahu. Enggak. Ya tapi Lampung tuh luas banget tau Luas Kak. banget, Ada betul. jarak yang misalnya dari daerah satu ke daerah yang lainnya meskipun sama-sama Lampung bisa sampai 6 jam, 8 jam gitu. Oh iya. Karena saudaraku ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi ke rumah saudara ya, ke rumah saudara yang satunya lagi gitu. Jadi tapi jaraknya jauh banget, berangkat jam 8 sampai sana bisa maghrib gitu. Oh wow. Jauh ya. Kalau Lebaran jauh ya. Benar. Jadi berasa mudik ya. Udah mudik lagi. Iya benar, udah mudik lagi. Oke. Nah ini udah disuwir-suwir. Set. Karena ini panas jadi aku pakai garpu ya Soto Lovers. Mungkin dikompres dulu kali Mbak Resi. Aduh, Panas, bawa ke dokter dulu ya. Oke. Kita tinggal tuang kuahnya aja. Ini udah aku siapin di mangkuk. Oke, aku mau taruh ini dulu nih kuahnya, kuah telurnya. Resep yang sangat bermanfaat Bun, kebersihan sangat terjaga, saya cobain pasti enak. Wajib ya Bunda ya dicobain ya. Ini aku Wajib mau sangat. Oh panas, mau nuang kuahnya dulu. Ini masih enak satu banget. porsi ya, di belakang masih banyak banget nih. Masih. Baunya seger banget. Mantap. Nah, ini masih mendidih, masih panas-panas, langsung kita tuang supaya si kolnya itu nanti dia matang di dalam ya. Tinggal kita tabur aja sama ini nih, seledrinya. Daun bawang juga jangan lupa. Pakai bawang goreng nggak sih Mbak Resi? Kalau misalnya mau ditambahin bawang goreng juga boleh ya Kak ya. Tapi kali ini kita nggak pakai bawang goreng. Nah, terus tambahin ayam suwir. Ayamnya no pelit-pelit say. Koyaknya ya udah pasti harus wajib banget. Bukan ambengan namanya kalau nggak ada si koyaknya ini. Tabur.
Oke, terakhir tinggal aku kasih garnish. Aku pakai garnish jeruk nipis biar kelihatan lebih cantik lagi. Jadi ini udah siap disantap bersama keluarga di rumah ya. Oke, sambelnya yang udah kita buat juga semuanya udah jadi. Dan ini aku siapin, aku bersih-bersihin dulu. Oke. Nah, ini Mbak Resi udah pada siap nungguin tips-tipsnya bikin soto. Oke, benar. Boleh, aku bakal spill tips-tips